Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran tema. Kita sudah ada di tema 6 dan muatan pelajaran hari ini adalah IPA. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep perpindahan kalor atau energi panas, maka hari ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Mari kita belajar menuju ke slide. Oke. Tema 6, subtema 3, kelas 5, IPA. KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Yang pertama kita akan mengetahui konduktor. Yang kedua isolator. Dan ada satu lagi yang disebut dengan semikonduktor. Apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya misalnya berbagai macam logam. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, plastik, karet, kain. Kemudian semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contohnya silikon, germanium, selenium, gallium. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh konduktor. Apa saja contoh-contoh konduktor? Tadi telah disebutkan, konduktor contohnya adalah berbagai macam logam. Yang pertama, ada tembaga. Nah, biasanya tembaga ini digunakan untuk bahan membuat kabel. Jadi kalau kalian lihat, kalau ada kabel, itu kalau kita kupas, itu dalamnya ada, dan di dalamnya ada logam, dan itu namanya tembaga. Yang kedua adalah aluminium. Biasanya aluminium digunakan sebagai bahan untuk membuat panci atau peralatan masak lainnya. Kemudian yang ketiga ada besi. Besi biasanya digunakan untuk bahan membuat paku, pagar rumah, solder, dan masih banyak lagi. Kemudian ada baja. Nah, baja ini adalah biasa digunakan untuk bahan membuat kawat, rel kereta api, tulang bangunan, paku baja, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada stainless. Nah, stainless biasanya digunakan untuk bahan membuat setrika, panci, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian ada nikel. Nikel itu biasanya digunakan untuk membuat sendok, uang logam, dan lain sebagainya. Dan masih ada beberapa jenis logam lainnya. Kemudian ada juga seng. Nah, seng itu juga bisa menghantarkan panas. Kalau seng biasanya digunakan untuk atap rumah dan lain-lain. Kita lanjutkan. Contoh penggunaan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah sebuah panci di mana di sini ada konduktor dan ada isolator. Konduktor ini adalah di bagian bawahnya panci, ini yang fungsinya untuk menghantarkan panas dari api kompor ataupun panas dari kompor listrik. Sedangkan isolator ini biasanya dibuat dari plastik atau karet. Nah, tujuannya agar ketika seseorang memasak itu tangannya tidak panas ketika menyentuhnya. Makanya isolator diletakkan pada tutup panci dan pegangan panci. Nah, itu tadi sekilas tentang konduktor dan isolator. Kita sekarang mulai ke sejarah termos. Kalian pasti mengetahui ya, atau bahkan di rumah kalian ada yang memiliki termos. Apa itu termos? Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Termos berbentuk tabung yang berdinding ganda dengan ruang hampa udara di antara kedua dindingnya, yaitu yang berfungsi agar panas tidak menjalar. Termos dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula.
Dan dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap. Nah, ini anak-anak ya. Ini termos itu dalamnya seperti ini. Yang disebut dengan ruang hampa ini adalah di antara dua dinding termos. Jadi termos itu memiliki dinding ganda atau double gini ya. Nah, di antara dua dindingnya ini terdapat ruang hampa dan ruang hampa inilah yang menahan panas agar tidak menjalar sehingga air di dalam termos itu awet. Kemudian lapisan perak. Nah, ini adalah lapisan perak dan di dalamnya ini adalah permukaannya mengkilap. Dengan permukaan mengkilap itu maka panasnya akan menjadi awet. Dan ini di atas ini ada penutup gabus. Dengan ditutup dengan penutup yang berbahan gabus, maka panasnya juga akan menjadi semakin awet. Itulah tentang termos ya, anak-anak. Nah, sekarang tugas buat kalian. Mengerjakan halaman 145 tabel 3.5. Kemudian setelah dikerjakan, difoto yang terlihat namanya dan dikirimkan ke WA Teacher JK. Contoh mengerjakannya seperti ini. Nah, di situ kan ada 3 kolom. Itu ada nama benda, kemudian sifat hantaran, dan kegunaan. Contohnya adalah, ini benda-benda yang ada di rumah ya anak-anak. Jampel panci. Jampel panci, tahu ya yang untuk jampel supaya tidak panas itu. Nah, sifat hantarannya adalah isolator. Jadi dia tidak bisa menghantarkan panas ya. Kemudian kegunaannya melindungi tangan dari panasnya panci. Ya, seperti itu ya Nak ya contohnya. Nah, untuk pertemuan kali ini itu aja dari teacher dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik dan disetor tepat waktu. Teacher ucapkan selamat belajar dan tetap sehat. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap semangat beribadah, semangat membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.